Apa kabar sahabat Jas Merah? Kembali lagi dalam channel Bang Munan. Kali ini kita akan membahas 8 cara kekinian belajar sejarah yang gak ngebosenin dan asik tentunya. Yang pertama, nonton film sejarah. Film bisa dikatakan merupakan penggambaran apik dari potongan peristiwa. Begitu juga dengan film yang menyajikan peristiwa masa lalu. Walaupun di setiap film terdapat unsur fiksi yang ditambahkan, tapi kamu jangan khawatir karena mereka pasti punya tim riset yang bertanggung jawab mengenai peristiwa sejarah yang ditampilkan. Yang kedua, membaca buku autobiografi. Membaca memang bisa dikategorikan sebagai kegiatan yang membosankan. Yang perlu kamu tahu, minat baca di Indonesia tergolong sangat rendah. Sebagai generasi muda yang cerdas, tentu kamu nggak mau kan dibilang kurang pintar gara-gara kurang baca. Yang ketiga, mengunjungi museum. Sobat Jas Merah, mengunjungi suatu museum bukanlah hal yang kuno dan membosankan. Karena mengunjungi museum yang kaya dengan sejarah itu tidak membuat kamu rugi loh. Di Indonesia, banyak sekali museum yang bisa kamu kunjungi. Seperti Museum Nasional, Museum Geologi Bandung, Kereta Api Ambarawa, Museum Bank Indonesia, dan masih banyak lagi. Yang keempat, datang ke acara kebudayaan. Sobat Jas Merah, anak muda seperti kamu yang aktif dalam organisasi dan kesenian sudah banyak membuat acara budaya tentunya. Cobalah untuk melihat pertunjukan tari dan teater tradisional. Banyak pelajaran berharga sekaligus yang menarik yang bisa kamu dapat. Yang kelima, berkunjung ke tempat bersejarah. Sobat Jas Merah, jangan biarkan hobi jalan-jalan kamu untuk mengunjungi tempat yang biasa. Mengunjungi sebuah kota yang punya aksi heroik pada zaman dulu, mengambil gambar bangunan peninggalan, hingga berkomunikasi dengan orang lokal. Yang keenam, miliki atlas historikal. Sobat Jas Merah, belajar sejarah memang lebih lengkap dengan menggunakan peta. Namun, tidak mudah untuk membayangkan letak peristiwa sejarah dalam peta yang sekarang. Hanya membaca buku sejarah pun juga membuat kita bingung loh. Untuk menyiasatinya, kamu wajib punya atlas atau peta sejarah. Yang ketujuh, membuat ringkasan cerita atau suatu peristiwa sejarah di buku catatan kecil. Sobat Jas Merah, cerita sejarah di buku paket mungkin terlalu panjang dan membuat kamu malas membacanya. Coba kamu bikin ringkasan cerita sendiri di buku catatanmu, dan ini tentunya akan menambah mood baca kamu semakin semangat. Yang ke-8, diskusi dengan teman, sahabat, pacar, orang tua, guru, dosen, ataupun orang-orang yang mengetahui tentang pengetahuan sejarah. Sobat Jas Merah, diskusi ini bertujuan untuk mendengarkan pengalaman, mengeluarkan suatu pendapat, bahkan menyelesaikan suatu masalah. Nah, bagaimana Sobat Jas Merah? Menyenangkan bukan? Jangan lupa like and subscribe ya.